Ikuti nanti ketombe melawan ketombe sekaligus membantu melembutkan sampai ke ujung. Pas. Untuk dua-duanya, Bantin. Menang nih. Makan sarimi yuk. Sarimi goreng kremes. Kremesnya keras. Sarimi susah saja. Ya. Akhirnya jadi juga ya TV Polytron U-Slim. Ini TV lemparan ya, bukan lemparan ya. Jadi TV ini tadinya dibawa ke bengkel lain, tidak tahu kenapa, terus diambil, dibawa ke sini. Yang jelas setelah saya bongkar itu power supply-nya sudah diganti dengan gacun ya. Power supply sudah diganti dengan gacun, kemudian ada yang meletus. Ya. Ini tadi ada yang meletus, Elco 470 UF. Dan resistor B+ 6,8 ohm ya. B+ untuk supply flyback ini juga terputus, mati. Ya. Jadi ini kesalahan dalam pemasangan gacun ya. Gacun ini dipasang di switching regulatornya Polytron tanpa mencabut transistor T505. Itu berbahaya sekali ya. Ini masih untung transistor T504 tidak short ya, tidak rusak. Karena jika T504 ini loss, setrum tegangan dari kolektor ke emitor ini terhubung, maka bisa merusak IC MICOM ini ya. Jadi masih untung T504 ini masih hidup, dan juga T505 ini tadi tidak mengalami kerusakan, hanya Elco-nya yang meletus. Ya, Elco C514. C514 ini berhubungan dengan kolektor transistor T505. Jadi seperti kita ketahui bahwa fungsi dari T505 ini adalah sebagai transistor take over ya, pada posisi standby. Kolektor dan emitor ini terhubung ya, karena posisi standby titik 50 volt ini masih rendah di posisi standby. Jadi emitor dan kolektor terhubung. Kemudian di posisi on, transistor ini, kolektor dan emitornya tidak lagi terhubung, off ya, transistor T505, karena di emitor ini tegangannya tinggi sekali, yaitu 50 volt. Jika ini tetap terhubung, maka bisa dipastikan transistor T504 akan terbakar karena terlalu besarnya selisih tegangan antara kolektor dan emitor di T504. Dan kita ketahui juga bahwa T504 ini tegangan keluarnya di emitor hanya 5 volt ya. 5 volt, jadi di kolektor sebagai input tegangan tidak boleh terlalu jauh bedanya dengan emitor, yaitu sekitar 9 atau 12 volt masih mampu ya untuk menghasilkan tegangan 5 volt di emitor T504. Jadi jika kolektornya ini membesar, itu berbahaya untuk T504.
Dan membesarnya ini biasanya karena T505. Sekali lagi T505 inilah kuncinya. Jika kolektor dan emitor ini tidak bisa terputus antara kolektor emitor hubungannya, maka akan merusak T504. Ya, jadi ini tadi elko C514 di titik kolektor T505 meletus. Itu bisa terjadi karena posisi on dan off sama saja dia ya. Dia tetap terhubung ke 50 volt. Sedangkan elko ini hanya 25 volt. Ya. 470 F 25 volt. Dan sekali lagi ini adalah kesalahan dalam memasang gajun, yaitu jika kita memasang gajun, maka sudah menjadi keharusan kita harus melepaskan transistor T505 ini. Harus kita lepas saja, karena posisi on maupun off, standby maupun start ya, maupun on, tegangan di titik 50 volt itu akan tetap sama, 50 volt terus ya. Jadi berbahaya ya. Maka harus dilepas. Dan ini karena tidak dilepas maka elko-nya meletus. Kemudian R 6,8 ohm ini mati. Ini diakibatkan oleh shortnya flyback ya. Flyback ini juga sudah saya ganti. Ya, ini ya, flyback sudah saya ganti. Dia menggunakan DST 2010 2010 ya, DST. Jadi ini short nomor 1, 2, 3 ini terhubung ya, yang saluran ke kolektor dan ke B+ ini terhubung ke ground. Jadi nomor 1 ini adalah kolektor dan nomor 3 ini adalah ground ya, terhubung. Nomor 2 pun sama saja terhubung. Jadi seluruh kakinya ini terhubung. Dan karena short maka resistor ini terputus dan mati. Dan yang mengherankan, setelah gajun ini saya lepas ya, gajun saya lepas, kemudian saya pasang transistor FET di tempatnya ini saya pasang transistor FET, dan saya menggunakan transistor FET milik gajun juga ya ini. Tapi yang jelas bukan rangkaian gajun, hanya transistor FET-nya. Ini setelah saya pasang tegangan normal ya, bisa on dan off. Maka saya jadi agak heran juga mengapa tadinya diganti oleh teknisi sebelum saya, mengapa harus diganti rangkaian gajun ini. Karena setelah saya aslikan pun masih bagus. Jadi saya hanya bisa mengira-ngira, memprediksi ya. Mungkin saja kerusakannya adalah seperti biasanya, yaitu proteksi. Yaitu jika ini mengalami proteksi, kemudian berada di posisi standby, maka sudah dipastikan tegangan di B+ keluaran ini 115 ini akan drop ke sekitar 50 volt. Jadi mungkin teknisi sebelumnya menganggap kerusakan ada di regulator. Jadi berdasarkan prediksi saya, maka langsung saja saya ganti elko yang
biasanya menyebabkan proteksi pada TV Polytron U-Slim ini, yaitu C502 ya. C502 ini saya ganti karena ini prediksi saya. Mudah-mudahan prediksi saya tidak meleset ya. Jadi seperti biasanya, jika saya menservis TV Polytron U-Slim, ini pasti saya ganti sekalian Elco C402. Dan nilainya pun saya besarkan ya, yang aslinya 1 UF saya ganti dengan 4,7 UF. Dan voltasenya itu voltase rendah pun tidak apa-apa, 25 volt tidak apa-apa. Dan ada dua elko ya, di samping C402 ini yang menyebabkan protek, ini saya ganti juga C408. Ini yang biasanya menyebabkan ada garis-garis di layar bagian atas, garis putih ya. Dan jika elko C408 ini mengalami kerusakan, itu bisa juga berakibat ke IC vertikal ini gampang mati. Ya, ini elko pump up ya, disebut pump up. Karena saya pernah mengalami IC vertikal mati, kemudian diganti mati lagi. Dan setelah saya teliti ternyata penyebabnya hanya di elko pump up itu, C408. Setelah elko itu saya ganti, kemudian IC vertikal diganti, maka tidak mengalami kerusakan lagi IC vertikal. Dan itu bukan di TV Polytron ya, kebetulan pengalaman itu sewaktu saya menservis TV Cina ya, TV Cina pernah seperti itu. Jadi IC vertikal mati, bolak-balik mati. Ternyata penyebabnya hanya elko pump up. Dalam hal ini kalau di TV Polytron elko pump up ada di C408. Karena itu setiap kali saya servis, yang sering saya lakukan adalah saya ganti dua elko ini, C402 yang menyebabkan protek dan C408 sebagai elko pump up yang bisa mengakibatkan gambar garis-garis seperti itu pada umumnya ya. Oke, jadi hanya itu mungkin sharing service kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian.